Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Semoga anak-anak ustazah diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 tugasku sehari-hari, buku tematik 2C. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti rumah adat, pakaian adat tradisional, permainan tradisional, senjata tradisional, dan lain-lain. Contoh suku yang ada di Indonesia: suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Madura, suku Bugis, suku Minang atau Padang, dan banyak suku yang lainnya. Walaupun berbeda, semuanya tetap bersatu lewat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Biasanya di sekolah diperingati dengan melakukan upacara bendera. Kita baca bersama-sama isi Sumpah Pemuda berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Demikian isi Sumpah Pemuda. Kita harus menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan, persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga. Sekarang kita bahas kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu rumah adat tradisional. Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya. Salah satunya adalah keberagaman rumah adat. Ini adalah rumah adat Sumatera Barat. Nama rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Nah, untuk membedakan rumah adat satu dengan yang lainnya, lihat ciri khasnya. Pada rumah Gadang atau rumah Sumatera Barat, atapnya lonjong berbentuk tanduk kerbau. Setiap rumah adat memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ini adalah rumah adat Jawa Barat atau rumah adat di Sunda. Rumah adat Jawa Barat itu ada 6 jenis. Nah, yang ini yang Ustazah tampilkan gambarnya adalah rumah adat Julang Ngapa. Perhatikan perbedaannya dengan rumah adat lainnya. Pada rumah adat Julang Ngapa, atapnya berbentuk burung yang akan terbang. Juga pada ujung atapnya terdapat seperti gunting. Selanjutnya, rumah adat berikutnya adalah rumah adat Tongkonan, yaitu rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Perhatikan bentuk rumah adatnya. Atapnya pun berbeda.
Selanjutnya, rumah adat Papua yang disebut dengan rumah Honai. Bentuknya seperti jamur, atapnya seperti jamur. Nah, ini merupakan rumah adat Honai atau dari Papua. Berikutnya, rumah Boyang atau rumah adat yang berasal dari Sulawesi Barat. Nah, perhatikan atapnya, ada yang bergelombang pada atap segitiganya. Nah, anak-anak ustazah bisa membedakan rumah adat setiap daerah berdasarkan ciri khasnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah keberagaman kebudayaan, yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional setiap daerah berbeda-beda. Permainan tradisional menyimpan sebuah keunikan, kesenian, dan manfaatnya sangat besar, seperti kerja sama tim, olahraga, dan dapat meningkatkan kecerdasan otak. Bermain dengan teman sangat menyenangkan. Di dalam bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Meskipun berbeda daerah, kita harus tetap bersatu dalam memenangkan permainan dan tidak boleh bermusuhan. Ini adalah salah satu contoh permainan tradisional. Nama permainannya adalah permainan ular naga. Berikut ini contoh permainan tradisional yang lainnya. Perhatikan gambar pertama. Ini adalah permainan tarik tambang. Yang ini adalah permainan balap karung. Kemudian ini adalah permainan lompat tali. Berikutnya adalah permainan basket. Seperti yang anak ustazah tahu tadi, manfaat permainan tradisional itu banyak sekali. Untuk olahraga, kerjasama tim, meningkatkan kecerdasan otak. Biasanya, permainan tradisional dimainkan atau dilombakan ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Nah, berikutnya ini adalah nama permainannya sepak takraw. Yang perlu kita perhatikan dalam bermain bersama teman adalah menjauhi teman ketika bermain merupakan sikap yang tidak baik. Maka anak ustazah ketika bermain tidak boleh menjauhi teman. Ingat tadi kita bermain tidak boleh membeda-bedakan teman. Pada saat melakukan permainan, terutama permainan berkelompok, sangat dibutuhkan sikap bersatu dan kerjasama, supaya kelompoknya menjadi pemenang. Setiap perbedaan tidak membuat teman menjadi bermusuhan. Jadi, ketika dalam permainan ada perbedaan pendapat, maka jangan jadikan teman kita musuh. Jangan bermusuhan. Bermainlah dengan akur, bermainlah dengan rukun. Rasa marah kepada teman akan menyebabkan permusuhan. Jadi, ketika bermain, hilangkan rasa marahnya. Tidak boleh marah kepada teman. Nah, kenapa tidak boleh? Karena bisa menyebabkan permusuhan. Kemudian, memaafkan kesalahan teman adalah sikap yang baik. Jadi, ketika ada teman yang salah dalam permainan, sebaiknya kita memaafkan, karena memaafkan adalah sikap terpuji. Sikap tolong-menolong dan kerjasama merupakan sikap bersatu dalam keberagaman. Pentingnya menghargai keberagaman di lingkungan sekolah. Yang pertama, terciptanya rasa tentram dan aman. Yang kedua, terciptanya kerukunan antar teman. Yang ketiga, terciptanya kenyamanan dalam belajar bersama.
Dan yang keempat, terciptanya kepedulian untuk saling membantu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jazakumullahu khairan. Semoga anak ustazah bisa memahami dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.